Oke, tunggu dulu, baru nanti 5 menit lagi saya akan invite Pak Bambang biar ikut join dengan kita. Nanti kita komentatori begitu sengitnya ya, begitu kompetisi ini semakin hangat memanas antara kelompok satu dengan yang berikutnya ya. Tapi bagus, itu tujuan diadakan festival ini adalah untuk bukan mengejar ya. Kita mencoba menggali kreativitas BHPKB agar bisa mengadakan penyuluhan yang secara berbeda, tidak hanya seperti itu saja. Karena halo, halo, alhamdulillah. Gimana Mas Aan, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Teman-teman juga sehat. Dapat salam Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kami juga di sini Mas Aan ditemani teman-teman ini. Ada Ibu Ida ini kepala balai yang baru ini. Ibu. Katanya lulusan Diklat Banyumas Jos. Iya, muridnya Pak Jamil dan Pak Bambang. Ini ada Mas Jamil juga itu, Mas Jamil kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Alhamdulillah itu. Ada Diana. Oh, Mbak Diana. Ini itu kamu retretnya. Wah, ini personil Balai Diklat Banyumas. Iya. Alhamdulillah lengkap Mas ya. Oke Pak Bambang, ini perkenalkan dulu ya Pak Bambang. Oke. Nama lengkap Dr. Andes Bambang. MSc, beliau ini AWI di Balai Diklat. Iya. Gitu, Insya Allah. Nanti untuk lebih kenalnya Bambang untuk monggo silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih ya. Tapi suaranya udah jelas ya Mas An ya. Pak, suara Oh, bagus. Orangnya sudah kelihatan bagus belum itu? Orang ini, maksudnya gambarnya ya. Alhamdulillah ya. Kalau orangnya ya memang kayak gitu. Banyak orang yang bilang bagus katanya. Oke ya Mas An ya. Oke, teman-teman sekalian mungkin saya perlu menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan untuk teman-teman semua ya. Baik teman-teman di jajaran pengurus IPKB Jawa Tengah, teman-teman peserta festival ya. Saya lihat dari Aceh sampai mana itu, sampai Merauke, Kalimantan, Sulawesi, Timur juga ada ya, Timur. Aduh, luar biasa ya. Saya ucapkan selamat siang. Nah ini ngomong udah pada makan belum ini Mas Aan? Udah Pak. Kalau makan harus pakai susu. Ya oke, siap ya. Jadi silahkanlah santai aja. Kita hanya mungkin ngobrol ringan ya Mas Aan ya. Pak, siap. Ngobrol ringan tentang penyuluhan. Jadi silahkan kalau sambil makan, sambil ngemil juga nggak masalah. Iya, penontonnya boleh dari sini. Saya nggak pengen. Boleh tanya, boleh Abang boleh. Tanya terbaik. Dapatkan hadiah. Mobil. Bentuk berdasi. Oke ya, siap ya. Ya, kita mulai ya Pak Bambang ya. Oke, mari Mas. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita komentator sampai Bentar Mas Aan. Gimana Pak? Ini yang bergabung di sini itu selain dari penyuluh itu siapa saja kira-kira yang ikut ini live yang bergabung? Iya. Yang ikut tahu ya. Kalau yang di PKB Pak. Tapi kalau yang belum hati juga ada mungkin ya. Teman-teman yang suka, mungkin penggemarnya PKB Jateng juga mungkin nonton. Iya, nggih. Saya lihat ini ada ribuan ya Mas Aan ya yang ikut ya. Ini yang di pojok kanan atas ada 6 ribuan ya orang ya yang sedang mengikuti ini. Termasuk yang di pasar itu mungkin.
Betul Pak. Ini kalau untuk sesi kedua, Sumatera, Karangasem, Kudus, Oh iya. Wonosobo, Bandung. Kayaknya ini jauh-jauh ini. Oke. Nah ini Pak. Ya. Oke Mas Aan, boleh tanya dulu nggak ini saya? Malah saya yang tanya. Boleh Pak. Boleh ya. Suaranya, Nggak, ini, ya ringan sih, cuma ada pengen yang tanya. becet ya ini. Lanjut Pak Jami. Pak Jami. Oh, nggak apa-apa. Ada Mas Jami di sini nanti gantian lah. Gantian Mas Jami. Lanjut ya Mas. Mas Ya. Aan kok jadi berkeringat kayak gitu? Malah Nah. yang berkeringat malah Mas Aan ini. Ini panas Pak. Aduh, belum makan ini kelihatannya ini. Coba ini pakai aja dulu Pak. Oke ya. Cek, halo. Oke ya, lebih jelas itu. Terus lagi ya. Terima Oke Mas Aan, tadi saya agak penasaran ya. Iya. Agak penasaran kenapa IPKB Jawa Tengah memilihnya kegiatan itu yang dipilih adalah penyuluhan, ya, festival penyuluhan itu. Kenapa tidak memilih kegiatan yang lain, misalnya festival pendataan atau festival festival pencatatan itu atau enggak? Kenapa kira-kira? Iya Pak. Kalau menurut saya kenapa tengah mengadakan sertanya kita memang PKP penyuluh warga bergerak. Jadi kebanyakan dari kita kan memang menyuluh menyampaikan kepada warga masyarakat. Jadi artinya ini kreativitas agar penyuluhan tidak hanya menutup karena kita bisa menggunakan yang penting gitu Pak ya. Luar biasa ya. Saya suka sekali itu Mas Aan itu dengan teman-teman. Apalagi semboyannya apa itu PKB Jawa Tengah? Semboyannya inspirasi apa yang melintas semboyan PKB Jawa Tengah. Inspirasi lintas generasi. Inspirasi lintas generasi, keren ya. Jadi Iya. inspirasi datang dari mungkin dari berbagai kelompok umur mungkin ya. Terus kemudian Iya, Pak. dijaga bersama oleh semua generasi di IPKB. Dan saya juga suka itu kalau yang dipilihnya penyuluhan, karena kalau penyuluhan itu kalau melihat ya Mas Aan dan teman-teman mungkin ya kita hanya kita sedikit ulas tentang penyuluhan. Kenapa saya suka dengan festival penyuluhan, karena penyuluhan itu sendiri kalau kita coba simak, kita buka ya, kita coba bahas itu, penyuluhan kan berasal dari kata suluh kalau nggak salah ya. Suluh itu semacam kayu bakar, semacam sesuatu yang bisa dinyalakan untuk menerangi orang gitu. Jadi tugas penyuluh itu luar biasa karena menerangi orang tidak lagi dalam kegelapan itu kurang lebih. Jadi saya suka ini festival penyuluhan, mudah-mudahan ini nanti akan menerangi teman-teman penyuluh, tidak bingung lagi penyuluhan itu sebaiknya kayak apa dan sebagainya. Wah berat ya ngomongnya. Oke, kita dengan aja. Ambil dulu medang dulu Mas. Sambil minum boleh ya? Boleh. Saya juga minum boleh ya. Oke. Ini karena untuk mempersingkat waktu. Menurut Pak Bambang, bagaimana penampilan dari kelompok 6, 7, 8 oleh Pak Bambang itu seperti apa gitu Pak ya? Oke. Ya, masing-masing kelompok ya mungkin ya. Jadi gini, untuk teman-teman baik di kelompok kelompok 5 ya, di sesi 2 ini ya. Kelompok 5, kemudian kelompok 6, 7, 8, 9. Kalau saya lihat dari keragaman metode yang dipakai itu, ada yang menggunakan mungkin sesuai dengan sasarannya ya, ada yang menggunakan media radio, ada yang menggunakan penyuluhannya itu metodenya ada yang langsung ke lapangan, kemudian ada yang juga berperan seperti sedang ada acara seremoni sehingga dibacakanlah itu
seperti deklamasi gitu juga ada itu. Jadi itu membuka Mas An, menurut saya membuka pikiran kita bahwa penyuluhan itu memang bisa dilaksanakan dengan berbagai metode. Dengan berbagai metode bisa dilaksanakan. Cuma mungkin kita kan harus membedakan ini. Ini penyuluhan, jadi message delivery ya, kemudian pesan kepada publik kan banyak caranya ya. Salah satunya adalah penyuluhan. Dan kemudian mungkin kita bahas ini dulu supaya nanti per kelompoknya saya bisa lebih spesifik ya. Jadi ada penyuluhan ya An ya, siap ya. Siapa? Latsar di mana An? Latsar di mana? Saya Pak. Masaan latsar di mana? Iya. Latsarnya ya baju keren banget. Keren ya. Jadi gitu ya Mas An ya. Jadi ada istilah-istilah pemberian pesan kepada publik kan banyak sekali itu. Ada penyuluhan, ada penerangan, ada pidato, ada kampanye, ada kemudian ada informasi, ada kaya dan sebagainya. Nah, mungkin satu hal yang mungkin ini untuk patokan aja, untuk patokan dalam kita telaah bersama penampilan masing-masing kelompok itu, bahwa yang membedakan penyuluhan dengan yang lain adalah kalau penyuluhan itu harus tidak hanya pemberian informasi atau pesan atau pengetahuan atau knowledge saja, tetapi harus sampai pada membimbing sasaran atau membimbing klien untuk merubah perilakunya. Jadi ada semacam bimbingan teknisnya. Itu namanya penyuluhan. Jadi kenapa di BKKBN itu tidak menggunakan istilah pidato KB kan enggak, penyuluhan KB kan. Tidak ada mungkin ada kampanye KB ada tapi tidak menjadi nomenklatur kita. Jadi kuncinya adalah ada bahwa di penyuluhan itu harus ada pemberian pesannya sekaligus ada upaya membantu sasaran merubah perilaku. Itu penyuluhan. Jadi kalau misalnya kampanye kan enggak, itu ada kampanye kemudian ada pidato kan enggak sampai gitu, hanya memberikan informasi yang disampaikan pun kebenarannya enggak dipertanggungjawabkan. Itu masalahnya. Oke ya, ini dari ini ada yang kasih pantun. Semangka buah durian belinya di pasar Indo. Paduka Raja apa siaran bawahnya yang biar Ikut tiu. Baik. Siap. Ini nanti tenang aja. Bagus, nanti dapat ya Pak ya. Itu dapat ya. Dapat ya. Ya. Menurut Pak Bambang, setelah yang tadi kelompok 5, 6, 7, 8 dengan variasi bakat tadi ada yang seperti jadi pramugari pakai bahasa Inggris, pakai pengantar bahasa juga, itu Pak. Itu memang sebenarnya kemampuan penyuluh KB yang dimiliki oleh BKKBN itu sebenarnya bisa dimaksimalkan potensinya gitu Pak ya, agar penyampaian dan perubahan perilakunya itu bisa lebih tersampaikan, diterima di masyarakat. Gitu nggak Pak ya? Semua potensi, baik potensi dalam penguasaan bahasa, kemudian potensi dalam pembuatan media, potensi memilih metode misalnya, atau potensi dalam menyusun pesan, itu harus dipakai, dioptimalkan untuk penyuluhan. Dan kalau lebih bagus lagi, tidak untuk diri sendiri, tapi disampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Jadi nanti kualitas penyuluhan menjadi lebih baik, sasaran atau masyarakat KB yang menjadi sasaran KB juga akan terbantu oleh kita. Mungkin saya setuju itu. Semua potensi yang dipakai itu, ada yang ahli seni juga ya, Mas An, ya. Ada yang suka nyanyi kan ya, ada yang suka nyanyi, ada yang lawak. Bagus sekali itu. Kemarin saya amati gitu. Cuma mungkin ya Mas An ya, saya mungkin perlu garis atau perlu mungkin menjadi kita perhatikan lebih baik dan lebih besar ya, kita fokuskan atau kita garis bawahi ya. Memang ada beberapa teman, pada umumnya sebenarnya bagus lah. Saya sendiri kalau harus ditugaskan penyuluhan itu, karena lama kan saya kan beda nggak langsung penyuluhan di lapangan itu. Tapi saya mendalami tentang penyuluhan ya. Ada sebagian teman-teman menggunakan, memanfaatkan kemampuannya lah. Semangatnya juga luar biasa, karena komitmen atau semangat penyuluhan itu menjadi dasar.
kalau kita penyuluh tidak mencintai pekerjaan kita, tidak suka dengan penyuluhan, maka mau berangkat aja udah males. Iya. Kita pamit ya, misalnya ke koordinator, Mas koordinator, saya mau ke lapangan ini, mau ngapa itu? Ya ke lapangan aja. Lapangan kan banyak gitu ada. Jadi gitu. Tapi mungkin ada beberapa masalah yang menurut saya itu dia itu seperti bingung menghabiskan waktu juga ada. Saya dikasih waktu, waduh, waktunya kok rasanya lama gitu ya. Jadi nggak selesai juga. Saya melihat ada yang menampakkan ya bisa dibaca seperti itu. Kemudian ada pula yang teman-teman yang merasa justru waktunya sangat kurang gitu. Jadi dia bingung bagaimana supaya waktunya itu cukup padahal waktunya hanya sedikit. Jadi dan saya kira itu Mas Aan ya. Jadi saya kira itu faktor utama ya yang menyebabkan itu adalah karena mungkin perencanaan penyuluhannya yang mungkin belum dibuat secara sistematis ya, belum dibuat secara runtut mungkin ya, dugaan saya. Karena dalam semua kegiatan yang namanya perencanaan kan baik, harus ya 50% sukses adalah di perencanaan. Semboyan PKPN sendiri kan apa Mas An? Semboyan PKPN, semboyan kita itu? Keren. Keren ya. Berencana atau terencana itu? Ya, itu saya juga masih bingung Pak. Itu berencana apa terencana? Kadang berencana atau terencana itu? Terencana itu keren, terencana Mas. Oh, terencana. Iya, keluarganya berencana, tapi aktivitasnya adalah terencana, sudah direncanakan. Jadi penyuluhan sebaiknya direncanakan itu. Iya, betul sekali Pak. Semua menggunakan rencana yang matang. Ini untuk teman-teman join, kalau ini serius, ini ada hadiah pulsa 25.000. Brosur. Ya, ini langsung dari PKB Jawa Tengah ya. Itu saya ada pertanyaan. Nanti jawab aja di komen ya, yang benar. Perhatikan pertanyaannya ya. Nah, ada sebuah kapal selam berpenumpang 2.000 orang. Ya, naik pertama 500 itu berapa? Kemudian berikutnya naik lagi 500.000 kakek-kakek. Terus yang terakhir yang naik itu 1.000 ibu yang sudah hamil 9 bulan yang siap melahirkan. Nah, baru jalan 10 menit kapalnya tenggelam. Kira-kira apa yang menyebabkan kapal itu tenggelam? Jawab di komen, yang nanti benar dapat hadiah pulsa 25.000. Pulsa beneran ya. Beneran ini, enggak bohong nih kalau ini ya. Biar menarik ya. Bukan brosur maksudnya, kayak motor kemarin. Kalau hadiah mobil sama motornya brosur Pak. Kalau ini tadi itu beneran juga sebenarnya. Hadiahnya nanti adalah pulsa 25.000. Itu aja. Ya, oke, sambil kita ngobrol sama Bambang lagi, bisa sambil dipikirkan. Browsing boleh, nggak bakal ketemu jawabannya, itu yang buat saya pertanyaannya. Kok ternyata googling boleh, cari jawaban di Google ya. Ini kembali lagi Pak Bambang. Menurut Pak Bambang, kegiatan seperti ini itu apakah baik jika kita lakukan festival ini nanti setiap tahunnya diadakan rutin gitu? Oke, Mas An ya, pertanyaan bagus sekali ya. Itu juga terpikirkan, bahkan saya sempat diskusi itu dengan teman-teman ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di IPKB Jawa Tengah ya, festival nasional kan luar biasa ya, bahkan internasional itu katanya. Iya Pak. Teman-teman kita yang di luar negeri itu mengakses juga itu. PLKB Malaysia, sana ada nggak yang PLKB ya? PLKB di Kamboja gitu kan misalnya ya. Tapi nggak ada PLKB kelihatannya. Ya, tapi gini Mas Aan, jadi menurut saya itu salah satu uraian mungkin ya ke depan akan menjadi salah satu uraian pekerjaan, uraian tugas yang mungkin menjadi salah satu contoh nyata dari apa yang dijabarkan di Permenpan 21 2018 ya tentang jabatan fungsional penyuluh. Itu ada di level atau di jabatan PKB ahli utama. Saya lihat rincinya itu kegiatan skala nasional ya, mendesain nasional, analisis nasional. Sepertinya delay apa enggak ini, Dek? Pak jalan apa enggak? Ini Pak Bambang kayaknya delay ini. Coba dicek, Dek.
Nah, gangguan suara Ya, ya, Pak. Mas? Pak. Udah jalan lagi, Pak. Wah, ini Bisa udah sehat ya? Sudah. Iya. Oke. Sudah. Jadi lagi. sudah bagus lagi ya sambungannya Bagus ya. lagi, Pak. Oke. Jadi gitu. Menurut saya bagus ini dilaksanakan karena ini mencerahkan. Oh, ternyata sinyalnya masih Pak Bambang muter lagi. Saya ulangi. Pak, gimana Pak Bang? Halo? Ya, halo. Bisa. Oh, iya, Pak. Tadi sempat agak gangguan ya. Iya, Pak. Gak Yang apa-apa. penting Lanjut bukan lagi, Pak. gangguan kesehatan. ya sedikit ya. Mungkin saya ulangi ya. Kalau hemat Iya, Pak, saya, gak apa-apa. festival penyuluhan itu sebaiknya hal semacam itu perlu diteruskan karena itu mencerahkan, membuat orang menjadi terang gitu. Bagaimana melakukan penyuluhan yang baik gitu. Bagaimana menghadapi audien yang seperti ini. Metode apa yang dipakai itu orang akan menjadi kaya diperkaya dengan kegiatan festival ini. Jadi menurut saya bagus itu. Keren lah siap, Pak. untuk teman-teman apresiasi. Mungkin ini salah satu produk ya, Mas. Iya, betul, Mungkin Pak. ini salah satu produk dari semboyan IPKB Jawa Tengah. Menginspirasi setiap lintas generasi sehingga ada kegiatan seperti ini. Bagus sekali. Oke. Saya setuju itu dilanjutkan. Ya. Ini banyak yang jawab kapalnya bocor atau rusak, salah. Karena anaknya lahir, salah. Karena ibunya melahirkan, salah juga. Tak ulangi pertanyaan sekali lagi ya buat yang coba. Ya. Oke. Ya iyalah, tenggelam. Namanya juga kapal selam. Kapal selam ya emang berapa sih di kapal. Ya, ini yang benar ini. Ini Ina Karina udah terjawab nih. Ina Karina, oke, selamat dapat pulsa 25.000. Nanti DM nomor HP-nya ya, Bos. Atau langsung ke DM ke saya, enggak apa-apa. Oke, satu. Tenang aja, masih ada satu pertanyaan lagi. Biar agak benar ya Pak Babang ya. Iya. Nah, tak kasih satu lagi pertanyaan. Iya. Oke. Disimak baik-baik. Sebuah kereta listrik bergerak dengan kecepatan 270 km ke arah barat. Saat itu kecepatan angin 320 knot ke arah timur. Pertanyaannya, kemanakah arah asap kereta tersebut? Oke, yang bisa jawab dapat pulsa 25.000, 25.000. Oke, tadi sudah dimenangkan Ina Karina, sekarang ganti lagi ya. Oke, sambil jalan ini Pak Jami, Pak Bambang. Jadi menurut Pak Bambang dari kloter kedua yang 4 kelompok ini semua menggunakan memaksimalkan metode yang menarik gitu Pak ya. Iya. Iya, sudah bisa memanfaatkan berbagai jalur ya atau metode dalam penyuluhan. Nah, sudah menggunakan itu. Medianya juga sudah dipakai bervariasi, bermacam-macam. Oh iya. Menurut saya sih ya. Cuma mungkin ada satu catatan. Ya gimana? Contohnya apa, Pak? Catatan apa? Ya, mungkin gini. Jadi hampir jalur penyuluhan sudah dipakai ya. Ada yang dia pokoknya kemarin lah yang mengikuti kemarin kan sudah ada masih ingat ya. Mulai dari yang ada seperti sedang di lapangan kunjungan langsung ya, kemudian yang seperti dalang, ada juga seperti ada beberapa itu sudah dipakai ya. Cuma mungkin akan lebih bisa ditingkatkan lagi apabila sesi awal atau ketika mengawali penyuluhan itu ada semacam upaya membangun hubungan baik dulu gitu dengan audien itu. Itu Mas mungkin itu catatan ya bagi saya juga ya, bagi teman-teman juga. Ini untuk semua ya, jadi supaya penyuluh itu ada ikatan lebih kuat dengan sasaran, maka bangunlah itu hubungan yang baik dulu. Mungkin sapaan ya, bukan sapaan ya kan, sapaan atau mungkin pertanyaan di luar substansinya ya, di luar substansinya tanyakan dulu. Jadi tidak langsung misalnya salam saya akan dan langsung ke to the point, ke materi. Mungkin itu ya melengkapi lah dari hal-hal yang bagus-bagus kemarin itu di kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, Mas ya. Ini teman-teman, wah ini banyak ini yang jawab ini. Asapnya ke atas. Udah jawab Pak. Asapnya ke atas.
Terus ini ada lagi ke belakang. Yang ke belakang apa, Dek? Kamu sebaiknya belakang, Dek. Rizka Nadira. Ini pada antusias juga ini jawab-jawab ini. Nah, nanti masih ada pertanyaan. Sabar, Bos. Pulsa Itu belum ada yang benar ya, Mas? Udah ada, Pak. Udah ada yang benar. Yang kedua ini. Yang kedua udah ada yang benar itu. Yang menang KB Cepogo ya. Ya, cepat ya. Nah, aduh, dimenangkan sama sini. Itu tadi kan pertanyaan saya, ada sebuah kereta listrik. Jadinya memang kereta listrik itu tidak ada asapnya. Karena tadi pertanyaan arah ke selatan ataupun arah angin, itu kan hanya pengalihan. Kadang kita itu tidak begitu memperhatikan hal yang kecil gitu Pak ya. Jadi kadang kita terlupakan hal yang kecil, padahal itu juga jawaban pentingnya gitu. Iya, betul Pak. Hal kecil, betul, sapaan. Tolong pedang pertanyaan yang bisa aku jawab. Nah, namanya juga kuis kok. Dek. Oke, ini lagi ke materi. Satu lagi pertanyaan Pak Bambang ya, sebelum nanti kita akhiri. Menurut Bapak, sebaiknya kita saat memberikan penyuluhan itu atau memberikan materi, apakah kita harus memperhatikan audiens kita siapa? Oh gitu ya. Itu penting tidak ya Pak? Harus memperhatikan dan ya, misalkan apakah audiens kita itu sudah lansia atau audiens kita itu anak muda, itu menurut Pak Bambang, apa kita juga saat menyiapkan materi saat akan terjun ke lapangan harus memperhatikan audiens kita itu apa tidak? Ataukah ada tips dan trik dari Pak Bambang bagaimana menghadapi atau kita mempersiapkan hal seperti itu? Gitu. Monggo Pak Bambang. Oke, terima kasih Mas An ya. Jadi tadi saya sebelumnya sudah kita singgung ya tentang pentingnya perencanaan dalam penyuluhan atau rencana penyuluhan. Itu dalam ilmu pendidikan sering disebut atau menggunakan istilah rencana pembelajaran ya atau RP. Itu bagus juga dan mungkin akan membantu teman-teman penyuluh jika rencana semacam itu, rencana penyuluhan itu disusun juga. Terus jangan khawatir ngapain Pak Bambang nyusun perencanaan rencana penyuluhan, jangan khawatir itu karena itu nanti akan bisa dipakai membantu kita menyusun angka kredit. Jadi kalau kita punya rencana penyuluhan, nanti ketika menyusun laporan penyuluhan itu mudah. Sudah ada laporannya, urut-urutannya itu tinggal nanti menjadi kita pakai sebagai bahan untuk menyusun angka kredit juga. Jadi itu perencana perlu lah. Yang jadi persoalan sekarang adalah apa sih yang harus direncanakan itu supaya kita ini ibaratnya orang mau jalan Mas An ya. Iya Pak. Ya mau jalan kemana gitu kan harus tentukan dulu itu. Saya mau ke Banyumas. Mas An itu tinggal di mana sekarang, di Klaten atau di Boyolali? Oh Boyolali. Rumahnya Boyolali. Oh, tugasnya di Klaten ya? Tugasnya saya juga di Boyolali Pak, tapi perbatasan sama Semarang. Boyolali paling utara. Oh gitu Pantura, ya. Pantura ya, kayak wong gitu ya. Oke, Mas Aan ya. Jadi dan teman-teman semua ini, teman-teman semua ya kita saling belajar lah, kita saling menyimak membahas ini. Jadi kalau ada Mas Aan bertanya apakah sasaran audien itu harus diperhatikan, dipelajari dulu, kemudian disiapkan, ya kita memang harus memperhatikan itu. Karena dalam rencana penyuluhan itu, jadi seperti kita mau kemana lah, kita nggak akan bingung di tengah jalan. Ada waktu sekian kita bisa pakai, kemudian jika ada pertanyaan kita bisa mengantisipasi. Kalau misalnya ada hambatan di media, kita juga harus siapkan. Jadi memperhatikan audiens adalah salah satu dari beberapa poin di perencanaan. Iya, Pak. Jadi merupakan salah satu yang harus disiapkan, harus menjadi perhatian kita ketika menyusun rencana penyuluhan. Karena ada beberapa itu tujuan tetapkan dulu ya. Terus kemudian kalau tujuan penyuluhan ini, maka sasarannya siapa kan gitu. Betul, Pak. Ya betul ya. Ya kan ini bilang betul. Tujuannya apa? Nanti sasarannya siapa itu. Nah kalau sasarannya sudah ketemu, kita mau pakai media apa? Langsungkah penyuluhan perorangan, kelompok atau penyuluhan media massa itu. Jadi itu saling runtut. Jadi saya kira itu perlu dan mungkin kalau ada waktu saya tambahkan ya Mas An ya dengan perencanaan itu di samping kita rumuskan tujuannya, kemudian siapa sasarannya, kita juga perlu pilihkan media yang kemarin saya lihat di
di kelompok 5, 6, 7, 8 itu medianya sangat beragam, banyak sekali dan saya suka inovatif itu. Saya suka melihatnya itu. Saya melihatnya itu pengadaan sendiri ya, bukan dropping dari BKKBN, pengadaan sendiri, kreatif, itu menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan itu bagus sekali. Cuma mungkin ada yang perlu diperhatikan, media apa yang dipakai. Kita mungkin perlu ini Mas, perlu memperhatikan ini. Jadi kalau ini kelihatan nggak kira-kira ini? Enggak ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Sedikit, Pak. Saya baca ya. Ya. Kalau penglihatan ya, itu kita lihat daya serap orang. Kalau orang melihat dengan daya serapnya itu 72% ya. Kalau pendengaran 13% ya. Oh. Kemudian kalau penciuman itu 6% itu daya serap potensi yang ada di orang ketika dia menyerap materi. Dan itu harus diperhatikan. Termasuk memperhatikan huruf ya. Iya, Pak. Kalau IPKB Jawa Tengah itu hurufnya sekarang kelihatannya udah baru lagi ya, udah branding lagi ya, rebranding lagi ya. Karena kita mau itu tadi menggambarkan bahwa IPKB Jawa Tengah sekarang itu lintas generasi karena banyak CPNS yang baru kemarin CPKB, jadi kita lebur jadi satu biar sama kalau sama yang semua berkontribusi ya. Jadi satu gitu, Pak. Oke, Mas Aan ya. Oke, Mas Aan, itu kurang lebih ya. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan, termasuk kita ingat ini, kalau lesan saja, ini Mas Aan ya, ini teman-teman bisa browsing ya, bisa mencari ya hasil-hasil penelitian. Kalau metode atau penyuluhan itu dilakukan hanya secara lesan, maka 3 hari kemudian dia hanya tinggal 10% yang tersisa. Tapi kalau visual, dia 20%. Tapi kalau kombinasi ya, mix antara verbal, non-verbal itu, verbal dan visual juga itu bisa 60%. Jadi media yang dipakai terus explore, kita terus cari, tapi kita perhatikan yang peluang-peluang supaya lebih maksimal. Saya kira itu Mas Aan itu. Siap. Ngobrolnya iya kayak Kalimantan. Soalnya kita kan gini Mas Aan. Ini Mas Aan pernah dengar nggak itu? Ada lagu terbaru itu. Pernah lagu yang saya sendiri itu baru tahu ini ikut memori di sini. Seperti mati lampu ya sayang gitu. Pernah dengar lagu itu nggak Mas? Iya kan, seperti mati lampu, orang gelap itu. Nggak tahu. Iya, betul. Kalau mati lampu itu apa yang kita rasakan Mas Aan itu? Kalau kita sedang mati lampu itu? Bingung ya, tidak tahu melakukan apa, mau mengambil apa di mana nggak tahu. Ya. Dengan penyuluhan, dengan penyuluhan yang baik kita akan bantu banyak orang. Gitu Mas Aan ya. Oke, siap. Ini berhubung waktu sudah hampir 40 menit, Pak Bambang. Oh ya. Gitu ya. Silahkan. Iya, Pak. Mohon maaf teman-teman. Sesi pertanyaan tenang aja. Ini hari ini pulsa udah keluar 2. Besok di komentator berikutnya ketemu lagi sama Pak Duka, tak kasih pertanyaan dengan hadiah kita lagi. Oke, Bos. Untuk sekarang terakhir untuk Pak Bambang, sedikit statement dari Pak Bambang untuk teman-teman yang besok masih akan berlaga di festival penyuluhan ini, biar mereka semangat. Kasih sedikit tips dan trik atau statement Pak Bambang untuk teman-teman yang besoknya masih akan berlaga, Pak Bambang. Berfestival ya. Okay. Iya. Aduh, saya seperti cara Banyumas itu ya karena teman-teman kan praktisi Mas sudah melakukannya. Tapi nggak apa-apa lah, saya mungkin hanya mungkin yang dari kemarin ya saya lihat masih perlu kita tingkatkan itu, khususnya pada saat melakukan penyuluhan menggunakan media Mas An. Jadi media masih dipakai oleh teman-teman, masih dipakai hanya untuk kepentingan penyuluh gitu, hanya untuk kepentingan pemberi materi. Bahkan ada media yang hanya ikut lewat aja, seperti hiasan aja gitu, hiasan. Ada Mas, ada media yang dipakai gitu, hanya gitu terus lewat aja. Padahal media itu, santai Pak. Ini, saya tutupin ini dengan ini. Padahal Mas Aan ya, media itu bisa dipakai sebagai media interaksi antara penyuluh dengan
penyuluh dengan sasaran. Audien. Mungkin itu kita ya dengan audien itu kita mungkin beberapa kemarin udah seperti itu, tapi ada sebagian yang belum. Media hanya untuk kepentingan penyuluh, belum jadi media interaksi. Jadi yang perlu dikuatkan menurut saya itu ke depannya baik di dalam ajang festival maupun di penyuluhan yang sesungguhnya itu media itu kalau bisa kita jadikan sebagai berfungsi ganda ya. Berguna bagi saya untuk membantu penyuluhan, kemudian berguna untuk mengingat materi, dan yang ketiga mungkin berguna pula bagi audien untuk berinteraksi dengan kita. Misalnya kita tanyakan, nih coba Mas Aan, ini yang ingin gambar ini kira-kira ada nggak di lingkungan misalnya? Ya. Audien kita ajak bicara menggunakan media yang kita punya. Itu mungkin akan menguatkan, meningkatkan interaksi. Dan itu saya yakin teman-teman besok akan menjadi, tidak hanya di festival. Saya kira itu, dan tetap semangat ya teman-teman sekalian. Siap. Luar biasa. Dan yang kemarin-kemarin kita ikuti, kita saksikan itu memperkaya kita semua, termasuk memperkaya saya juga kaget itu, tidak menduga ya. Di Jawa Tengah kegiatannya heboh luar biasa ya, tidak dinyana lah istilahnya. Gitu ya Mas An ya, mungkin sedikit ya. Terima kasih Pak Bambang. Salam buat teman-teman ya Mas An. Nanti kita sampaikan salamnya dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk agar bisa nanti ke depannya kita lebih maju lagi dalam penyuluhan. Itu Pak Bambang. Saya juga mohon maaf ya. Iya, Mas An, mohon maaf kalau ya semoga aja kita ada sedikit manfaatnya bincang-bincang ini. Iya, siap. Iya. Iya, siap. Gitu Pak G. Oke, matur nuwun Mas An ya. Assalamualaikum ya buat teman-teman, salam ya. Sehat semangat ya, luar biasa. Oke guys, sudah tadi itu Pak Bambang. Masih pengen pertanyaan lagi? Besok lagi masih ada sesi sama Pak Duka. Oke. Kalau sekarang semua nanti terlalu mudah kalian menjawabnya. Besok lagi, dan sampai di sini dulu perjumpaan. Sebenarnya sih kalau saya sih pengennya terus ya ngobrol sama Pak Duka lover gitu ya. Tapi berhubung waktu sudah harus berhenti, nanti kalau nggak di-save nanti malah nanti aku salah. Mas Wahyu, monggo, IPKB Banyumas juga. Tadi kayaknya Pak Duka belum pantun ya kayaknya ya. Nggak lengkap Pak Duka nggak pakai pantun ya. Sekarang kita tutup acara ini dengan pantun. Pohon salam dilempar batu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.